Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Jalan kehidupan harus diarahkan, dan itu didasarkan pada jalan pikiran. Harvard Health Publishing dari Harvard Medical School menaruh artikel yang berjudul Giving Thanks Can Make You Happier. Bersyukur dapat membuat Anda lebih bahagia, dipublish pada bulan November tahun 2011. Dua psikolog, Dr. Robert A. Emmons dari Universitas California Davis dan Dr. Michael McCullough dari Universitas Miami. Mereka telah melakukan banyak penelitian tentang rasa syukur. Dalam satu studi, mereka meminta semua peserta untuk menulis beberapa kalimat setiap minggu dengan fokus pada topik tertentu. Satu kelompok menulis tentang hal-hal yang mereka syukuri yang telah terjadi selama 1 minggu. Kelompok yang kedua menulis tentang gangguan-gangguan atau hal-hal yang tidak menyenangkan yang mereka alami selama 1 minggu. Kelompok ketiga menulis tentang peristiwa yang telah mempengaruhi mereka, positif atau negatif, selama 1 minggu. Setelah 10 minggu, mereka yang menulis tentang syukur, berterima kasih, menjadi lebih optimistik dan mereka lebih baik tentang kehidupan mereka. Dan anehnya mereka juga menjadi lebih bersemangat dan memiliki lebih sedikit kunjungan ke dokter daripada mereka yang terfokus pada sumber kejengkelan. Peneliti terkemuka lainnya, yaitu Dr. Martin E. P. Seligman, seorang psikolog di University of Pennsylvania, menguji dampak dari berbagai intervensi psikologi positif kepada 411 orang. Tugas mingguan mereka adalah untuk menulis secara pribadi, yaitu mengirimkan surat terima kasih kepada seseorang yang mereka tidak pernah benar-benar berterima kasih atas kebaikan orang-orang itu. Terbukti, peserta itu segera menunjukkan peningkatan besar dalam nilai kebahagiaan. Dan diperhatikan bahwa dampak itu lebih besar dibandingkan daripada tindakan khusus yang lainnya. Dan bahkan manfaat kegiatan positive thinking itu berlangsung selama sebulan. Saudara, kita harus membiasakan diri untuk mengambil jalan pikiran, melakukan kegiatan yang membangkitkan rasa semangat dan positif dalam diri kita. Salah satunya adalah bersorak-sorai dan pujian syukur. Firman Tuhan katakan, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Sorakan pujian bagi Tuhan akan sangat berdampak bagi hidup Anda dan saya. Bahkan Yosua 6 ayat 20 mencatat, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, bertindaklah, berpikirlah positif. Bawakan puji-pujian dan sorakan kemuliaan bagi Tuhan. Hal itu dapat saja menghancurkan penghalang-penghalang, kesulitan-kesulitan, dan kesusahan-kesusahan, kejengkelan-kejengkelan yang sedang kita hadapi. Pengkhotbah besar Inggris Charles Haddon Spurgeon menulis dalam sebuah buku berjudul The Practice of Praise. Dia menunjukkan ada 3 hal penting yang dapat membantu dalam mengembangkan pujian dalam hidup kita. Yang pertama, pujian harus dilakukan saat kita melihat sekeliling kita. Jika kita tidak melihat sekeliling kita untuk melihat kebesaran Allah, kita tidak akan punya alasan untuk memuji Dia. Apakah yang bisa Anda lihat di dunia ciptaan yang layak untuk dipuji ini? Seperti keindahan ciptaan Allah? Apakah yang dapat Anda lihat di dunia rohani yang layak untuk dipuji?
seperti iman yang bertumbuh dalam diri seseorang yang baru menjadi Kristen. Hal yang kedua, Spurgeon katakan, pujian harus dilakukan saat kita mengingat apa yang telah kita lihat. Jika kita ingin hidup dalam suasana pujian, kita harus bisa mengingat kembali alasannya. Dengan cara apa kita dapat mengingat hal-hal besar tentang Allah? Seperti misalkan mengembangkan kebiasaan rohani atau tanda-tanda simbol baru yang mengingatkan kita kepada kebaikannya. Sehingga kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan tidak hilang dari pikiran kita. Yang ketiga, pujian dipraktekkan saat kita membicarakannya. Pujian bukanlah sesuatu yang kita lakukan di kepala kita saja. Itu dimaksudkan untuk keluar dari mulut kita, untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Alasan apa, saudara, yang Anda dapat pikirkan untuk memuji Allah secara lisan, ucapan? Apakah pengaruh pujian seperti itu kepada orang lain? Saudara, jalan pikiran harus diarahkan. Dan tindakan seperti memuliakan Tuhan itu bukan hanya sekedar positive thinking, tetapi itu adalah praiseful thinking karena diungkapkan dalam pola kehidupan yang penuh dengan rasa syukur. Itu keren.